Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom nama budaya, salam kebajikan untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Putu Siti Mahayanti dengan NIM 221103199 dengan nomor urut 8 dari Rombol 2. Di sini saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap paragraf, kutipan, dan daftar pustaka yang termuat dalam latar belakang artikel jurnal yang berjudul Memulihkan Penerimaan Pajak Pasca Pandemi COVID-19. Untuk yang pertama, yaitu paragraf. Di sini saya hanya mencantumkan salah satu paragraf yang termuat di dalam latar belakang yang saya yakini menjadi alasan penulis melakukan penelitian tersebut. Paragrafnya yaitu pembahasan akan difokuskan pada peningkatan penerimaan pajak melalui pengoptimalan WHT dan efisiensi biaya pengumpulan pajak. Penulis menawarkan alternatif kebijakan lain melalui mekanisme WHT. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah menawarkan beberapa solusi yang dapat digunakan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan mengurangi biaya pengumpulan pajak. Solusi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan pasca pandemi COVID-19. Nah, menurut saya paragraf ini merupakan paragraf argumentatif karena paragraf ini memuat argumentasi penulis yang menyatakan solusi atau menyatakan solusi yang diberikannya dalam menangani atau meningkatkan penerimaan pajak pasca pandemi COVID-19. Nah, paragraf ini juga merupakan paragraf campuran karena memiliki dua kalimat utama, yang mana kalimat utama yang pertama terletak pada awal paragraf, yaitu pembahasan akan difokuskan pada peningkatan penerimaan pajak melalui pengoptimalan WHT dan efisiensi biaya pengumpulan pajak. Sedangkan kalimat utama yang kedua terletak di akhir paragraf, yaitu solusi ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan pajak pasca pandemi COVID-19. Yang kedua yaitu kutipan. Nah, di sini saya mencantumkan dua kutipan yang terdapat di dalam latar belakang artikel jurnal tersebut. Yang pertama yaitu pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap melambat sampai akhir tahun 2020. Ditambah lagi, penerimaan dari sektor pajak diperkirakan akan tergerus sampai 388 triliun rupiah menurut Siregar pada tahun 2020. Kutipan yang kedua yaitu biaya pengumpulan pajak dapat berupa biaya terkait dengan account representatif atau AR, biaya pelaksanaan pemeriksaan, biaya penyelesaian sengketa pajak, dan lainnya, menurut Cespiani pada tahun 2020. Nah, kedua kutipan tersebut merupakan kutipan tak langsung pendek. Kenapa disebut kutipan tak langsung pendek? Karena kutipan tersebut hanya terdiri dari satu kalimat atau yang setara dengan 4 baris. Kemudian kutipan tersebut juga mencantumkan nama pengarangnya yang mana menyatu langsung dengan teks dan tidak ada tanda petik yang yang terdapat dalam kutipan tersebut. Selanjutnya yaitu ada daftar pustaka. Daftar pustaka ini mengacu pada dua kutipan yang saya cantumkan pada slide sebelumnya, yaitu yang pertama menurut Siregar, Boy Kepe yang merupakan nama pengarang dari sumber tersebut, di mana Siregar tersebut merupakan nama akhir dari si pengarang. Kemudian tahunnya yaitu tahun 2020 dengan judul Kekurangan Penerimaan Pajak hingga akhir tahun sampai 388 triliun rupiah yang mana diakses melalui laman internet yaitu Warta Ekonomi. Yang kedua yaitu Fitriani Fenifrey Sinetia yang merupakan nama pengarangnya, tahunnya yaitu tahun 2020 dengan judul
Arah pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 2,9% kuartal 1 per 2020 yang diakses melalui laman internet yaitu ekonomi.bisnis.com. Nah, kedua daftar pusaka tersebut bersumber dari berita online. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun pengucapan. Saya akhiri dengan Paramesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua dan salam harmoni.